So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita boleh ada berdiam diri di tempat ini. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati, mengangkat hati kita. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan setiap kami Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama memuji Engkau. Kami mau bersama memuliakan bahkan menyembah Engkau Bapa. Karena Engkau adalah Bapa yang mulia. Engkau yang layak terima sembah dan pujian bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, hadirlah di dalam hidup kami. Bertatalah Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia. Sebab Kau mulia.
pujian Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Segala malam-malam haleluya. Segala malam-malam buka hati kita buat dia. Dia yang mulia, dia yang layak kita sembah. Oh, Shekina malam ayase. Oh, Engkau baik Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Engkau baik. Shekina malam sembah dia. Karena kau yang layak kami puji Yesus. Oh, Jesus. Sebab kau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditahan dan yang akan memerintah selamanya akan semua yang mulia dan layak dipuji. Oh, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang bertata setiap pujian dan penyembahan kami. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Amin. Tiba saatnya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami satukan hati kami Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Sang Anak Domba,
pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Kami naikkan pada Anakku. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang kudus dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling mania buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Great is our God. Sungguh Kau Allah yang termegah, sungguh Kau Allah yang termulia, kasih-Mu terbesar Tuhan. Haleluya. Dalam pelukis cakrawala, pemilik kehidupan setiap kami Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, oh, oh. Datanglah dan bersama, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami semua rindu
Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita boleh menyenangkan hati Allah. Kita mau disatukan dalam kasih Tuhan. Dan mari kita mau merendahkan diri. Biarlah Tuhan yang bekerja menyatukan hati setiap kita. Haleluya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami merendahkan diri Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Haleluya. Mari bersama katakan, kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Katakan, jadikan kami satu sebagai doa kita. Haleluya. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu. Inilah doa setiap kami Bapa. Jadikan kami satu di dalam tubuh Kristus, supaya kami saling melengkapi, supaya kami saling menopang satu dengan yang lain. Dan itulah yang Tuhan rindukan buat setiap kami. Haleluya Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, jadikan kami satu. Oh. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
saat ini biarlah Tuhan menyatukan hati kami. Satukan kami yang menjadikan kerinduan Engkau buat setiap kami. Di tengah perbedaan, di tengah apapun kami tetap satu di dalam Kristus Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama mendengarkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai beliau, bahkan setiap kami yang mendengarkan, jadikan kami tanah-tanah liat yang subur, yang siap ditanam oleh benih akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Shalom di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada hidup ini semuanya karena berkat anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita dalam hadirat Tuhan, kalau kita bisa memuji Tuhan, karena ada nafas dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam yaitu firman Tuhan bahwa sehati melawan virus perpecahan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan begini, 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati dan sepikir. Amin. Haleluya. Ini yang diminta oleh Rasul Paulus sebagai rasul kepada jemaat di Korintus, ya kan? Supaya jemaat itu sehati, seia, ya, yaitu di dalam Tuhan. Ya. Jadi merindukan karena dalam kesehatian ada kerukunan, ada kebersamaan, ya, baik di dalam keluarga, rumah tangga. Saya yakin berkat Tuhan akan dicurahkan pada waktu kita duduk bersama-sama, ya. Karena di sana itu berkat akan dicurahkan. Karena itu begitu pentingnya kita sehati, ya, sepikir di dalam Yesus. Karena itu bagaimana kita bisa sehati, ya kan? Sehati, sepikir. Ya. Mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 2. Filipi 2, bukan hanya di jemaat, dalam keluarga, rumah tangga, ya. Ini penting juga. Yang pertama harus di dalam Kristus. Jadi begini firman Tuhan katakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi untuk kita bisa sehati, ya, di dalam sidang jemaat Tuhan, dalam keluarga besar Philadelphia, di dalam rumah tangga masing-masing, yang penting yaitu bahwa kita harus di dalam Tuhan. Amin. Harus di dalam Tuhan. Jadi artinya bahwa kita jangan di luar Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Ini modal, ini sumber yang berasal dari Yesus. Karena di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus penuh kasih karunia. Kan itu satukan hati, yaitu kita harus di dalam Yesus. Karena itu di dalam keluarga, rumah tangga, pada waktu kita tidak banyak keluar, ada di rumah, kita harus bangun mesbah keluarga. Amin. Karena apa? Karena sekarang semakin hari semakin sulit, semakin sukar, orang semakin bingung, rumah tangga banyak, ya. Bagaimana Pak, bagaimana Ma, ya kan? Kalau tidak di dalam Tuhan, yang keluar emosi, saudara. Sehingga ini yang menimbulkan perpecahan dalam keluarga, baik di dalam jemaat. Karena itu kita yang pertama harus di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita hanya Yesus Kristus Tuhan yang harus kita tinggikan. Kita datang ke tempat ini harus ada antusias memuji, ada antusias memuliakan Yesus. Amin.
ada antusias mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, buka pikiran hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi satu pengharapan. Saya melihat dalam pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada waktu dia naik ke surga, dia berjanji, kamu dibaptis oleh air menurut baptisan Yohanes, tetapi aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ini janji Bapa. Karena itu kumpulkan semua murid-murid, tunggu aku di Yerusalem. Pada waktu aku naik, aku akan curahkan Roh Kudus. Mereka sehati hanya menantikan janji Bapa. Tidak ada yang lain. Meskipun dalam kehidupan mereka ada banyak pengharapan, tetapi dia hanya mengharapkan satu, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi banyak keinginan di dalam hidup kita. Ada keinginan rumah tangganya, ada keinginan pekerjaannya, datang kepada Tuhan ingin diberkati Tuhan. Gak salah, tetapi yang singkirkan dulu, utamakan yang utama, yaitu pengharapan Yesus Kristus. Pada waktu engkau mengharapkan Yesus, bagaimana? Engkau akan antusias memuji Tuhan. Engkau antusias memuliakan Tuhan di tempat ini. Jangan diam, saudara. Kau harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kenapa? Yesus hadir di atas pujian. Allah kita hadir. Allah kita hidup, saudara. Saudara harus mengetahui, Allah kita bukan hanya mati menebus dosa saudara, tetapi dia hidup. Pada waktu Anda memuliakan Yesus, dia ada di tempat saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Itu yang kita harapkan. Artinya kepenuhannya dia itu yang kita harapkan. Kepenuhan rohnya itu yang kita harapkan. Kepenuhannya firman-Nya itu yang kita harapkan. Karena itulah sumber yang menyatukan kita. Tetapi kalau satunya memuji Tuhan, satunya angop, satunya lihat ke kanan, ke kiri, beda nanti rasanya. Rasanya beda. Pulangnya ada yang kecut, ada yang manis, ada yang tertawa. Tapi kalau satu pengharapan datang, satu, hanya Yesus pengharapanku ada di tempat ini. Saya yakin pulang semuanya mendapat berkat yang sama. Amin. Haleluya. Jadi tanggalkan apa yang ada dalam hidup saudara. Hanya aku mencari Yesus. Karena itu bebaskan. Tua muda semuanya memuji Tuhan. Jadi aku sudah memuji Tuhan lewat hatiku kan cukup, mulutku ini capek. Tuhan katakan begini, dengan hati percaya, mulut berkata, kamu akan diselamatkan. Tidak hanya mulut, tapi dengan hati percaya. Artinya kau memuji Tuhan dengan iman. Amin. Kau datang memuji dengan yakin. Pujian itu mendatangkan kehadiran Tuhan. Amin. Jangan hanya mulutnya aja, hatinya gak percaya bahwa Yesus ada Tuhan. Kita berarti di luar Tuhan. Jadi yang pertama ini sumbernya. Amin. Jadi dari kehadirannya maka saya yakin ada dorongan yang baik. Ya. Jadi dari Yesus akan memenuhi kita, maka kita punya dorongan untuk mendoakan orang, untuk ini semuanya dorongan dari Tuhan. Bukan karena pekerjaan saudara. Anda baik bukan karena Anda. Ada sesuatu yang memenuhi Anda. Amin. Kalau yang jahat memenuhi Anda, maka yang jahat juga menggerakkan Anda. Tapi kalau Yesus yang memenuhi Anda, maka Anda melakukan yang baik. Amin. Kalau itu bersyukur kepada Tuhan kalau Anda baik. Karena itu Tuhan katakan, jangan bermegah, tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Jangan mencari puji-pujian manusia, tapi tinggikan Yesus. Amin. Jangan mencari penghormatan dari manusia. Yang penting Yesus ditinggikan. Amin. Jadi yaitu di dalam Filipi 2:3-4 katakan, jangan mencari kepentingan dirimu sendiri. Jangan mencari puji-pujian.
persekutuan kalau ingin mencari puji-pujian, maka ya bukan Tuhan yang hadir, maka akan timbul perselisihan. Coba kita lihat, yang pertama harus di dalam Kristus. Yang kedua katakan begini, Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi ada tujuan bahwa orang lain itu lebih utama dari dirinya. Kenapa? Ada tujuan untuk apa? Kita bersama-sama ini, ya Tuhan katakan tadi firman Tuhan Filipi 2 tadi ayat 2, satu kasih, satu kasih, yaitu satu tujuan. Tujuan kita bersama ini apa? Ingin masuk kerajaan surga, saudara. Iya kan? Tujuannya itu ingin selamat dalam perjalanan hidup kita, selamat dalam rumah tangga Anda, selamat dalam pekerjaan Anda. Banyak sekarang ini banyak orang stres, meskipun perusahaannya besar, tetapi stres menekan dia. Kalau tidak mencari Yesus, tekanan itu menekan dia. Banyak orang putus asa, meninggalkan Tuhan. Dia putus asa sampai dia jatuh. Saya melihat pada waktu di Italia itu orang milioner, saudara. Tapi dia terjun dari atas. Keluarganya kena konflik semua. Tinggal dia sendiri. Padahal dia orang kaya. Terjun dari atas. Gak ada artinya pada waktu dia menghadapi tekanan. Karena itu tujuannya hanya mencari satu tujuan, yaitu kerajaan surga. Amin. Ini tujuan, yang utama, yaitu satu jiwa. Jiwanya itu ingin melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang mencari Yesus, tujuannya hanya untuk mementingkan diri sendiri, berarti bukan mencari kehendak Tuhan. Tujuannya memuliakan Bapa. Itu tujuan. Satu kasih, artinya apa? Bahwa kita ditebus yang sama. Firman Tuhan katakan bahwa semua kita adalah manusia berdosa. Semuanya. Gak ada yang benar. Saya ngomong sama teman gini, Wan, kamu dengan saya beda. Saya sebelum terima Yesus, saya ini orang berdosa. Karena terima Yesus, saya dibenarkan, dinolkan gitu, diperaikan. Sehingga saya naik sepeda motor itu seperti saya umpama begini, saya naik sepeda motor, saya diperaikan dulu, nol dulu. Kemudian saya mengisi kehidupan ini kopling 1, kopling 2, kopling 3. Karena itu saya cari Tuhan setiap hari, cari Tuhan supaya isinya Tuhan, gitu maksud saya. Perjalanan. Tapi kamu beda, Wan. Kamu ini orang benar. Sehingga kamu ini langsung jalannya kopling 1. Istilahnya sepeda motor, kamu starter gini, langsung mencolot kamu, menganggap kamu dirimu benar. Saya ini kopling saya ini nol. Saya diperaikan karena darah Yesus. Amin. Semuanya kita dibenarkan menuju kebenaran. Amin. Karena itu kita perlu firman Tuhan. Datang Anda ke tempat ini perlu firman. Anda datang ke tempat ini perlu hadirat Tuhan. Amin. Itu kebutuhan. Itu sumber. Amin. Ini yang utama. Kalau sumbernya sudah lain, pengharapannya pasti beda. Sehingga tidak bisa akan seirama. Kedua, tidak mencari kepentingan. Yang ketiga yaitu Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Supaya kita bisa sehati bagaimana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Langkah ketiga yaitu saya melihat perasaan kita supaya irama harus menaruh perasaan dan pikiran yang ada dalam Yesus. Yesus datang ke dunia, perasaannya berbelas kasihan.
nolong orang, ya kan? Orang sakit disembuhkan, orang berdosa diampuni, ya kan? Kemudian apa? Mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu yang dilakukan itu Yesus. Jadi apa? Dia, pikiran kita harus tertuju kepada Yesus. Pikiran kita tertuju kepada firman. Yesus adalah batu penjuru. Jadi yang Anda lihat jangan kiri kanan, saudara. Yang Anda lihat di tempat ini Yesus. Amin. Batu penjuru saudara itu yang benar, Yesus. Amin. Kalau seorang bangunan, orang membangun itu ada batu penjurunya. Batu penjurunya itu ya ada pojokan, sehingga itu sifatannya itu yang benar, sehingga ditarik terjadi suatu bangunan. Anda itu bangunan Tuhan. Siapa yang batu penjurunya? Yesus. Apa? Cari kebenaran, cari Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus pada waktu ia ada di dunia? Anda pelajari itu, saudara. Ya kan? Jadi sehingga kita punya perasaan yang sama, artinya punya pikiran yang sama, yaitu Yesus adalah batu penjuru. Yang kau lihat yaitu batu penjuru di tempat ini. Tidak ada yang lain. Amin. Siapa batu penjuru kita? Yesus. Semuanya batu penjurunya Yesus. Amin. Biar sehat. Amin. Hidup seperti Yesus, yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Meskipun dia yang punya langit bumi luar biasa, tapi datang menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi hamba. Menjadi hamba. Jadi kita semua ini lewat salib Yesus. Karena kita percaya lewat pengorbanan salib itu kita dibenarkan. Semuanya dibenarkan. Yang dulunya kita ini hamba dosa sebelum mengenal Yesus, sekarang kita ini hamba kebenaran. Karena itu kita semua ini adalah hamba. Amin. Anda mengerjakan berarti untuk Tuhan saudara. Anda melayani bukan untuk manusia, bukan untuk Bapak Gembala, bukan untuk Ibu Gembala, tetapi Anda mengerjakan untuk Tuhan saudara, yaitu Yesus Tuhan saudara. Amin. Dan Yesus tidak pernah berhutang. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, kalau ikhlas, Tuhan itu nggak pernah utang. Kalau manusia utang, tapi nggak bayar. Kalau Yesus utang, kamu berbuat dengan dia, langsung dibalas. Tinggal tunggu waktunya. Karena itu ikhlaskan untuk memberikan kepada Yesus. Sebagai apa? Hamba. Amin. Kepada siapa? Tuhan. Bosnya siapa? Jadi bosnya satu ini siapa? Bosnya sama. Bosnya siapa? Tuhan Yesus. Bukan Bapak Gembala, bukan Ibu Gembala, bos saudara. Bos saudara adalah Yesus Kristus Tuhan. Lakukan melayani karena Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Jadi dia menjadi hamba. Bahwa kita ini sadari kalau ingin kebersamaan, kita ini semuanya hamba. Meskipun ada yang punya pabrik, ada punya toko, ada punya warung kopi, sama kedudukannya hamba. Amin. Gak ada kamu kaya, kamu miskin, kita semua, kamu Jawa, kamu Papua, gak ada. Kita semua bersaudara di dalam Yesus. Amin. Ya kan? Karena apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Jangan menganggap kamu kaya. Kamu bersyukur diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Jadi apa? Menghambakan diri. Yang kedua, saya melihat di dalam ketiga ini ada sesuatu, yaitu keterbukaan. Kalau bersama ingin sehati bagaimana? Saya nggak tahu hatinya kamu apa. Kamu diem tok, nggak pernah ngomong, ya kan? Kok moro-moro berundel kan gitu. Ngomel, nggak bisa. Bagaimana terbuka? Artinya kebersamaan ini harus ada keterbukaan. Yesus
adalah Allah yang berubah menjadi manusia. Dia rupa Allah, menunjukkan keberadaannya bahwa dia itu adalah Tuhan. Ini loh Tuhan itu seperti ini, penuh belas kasihan, tolong menolong, mengorbankan dirinya, nggak mencari sesuatu untuk dia, hanya untuk Bapa di surga. Amin. Itu yang dia kerjakan. Nggak mencari sesuatu untuk dia, tetapi supaya Bapa dipermuliakan. Artinya keterbukaan. Dia nggak mempertahankan. Ini loh keberadaanku. Jadi kalau kebersamaan itu bagaimana? Saya minta tolong ya, aku ada masalah. Bantu doa. Jangan gengsi. Amin. Di doa lo nggak mau, ya kan? Nggak datang ke dukun mau, ya kan? Itu loh, ada orang pinter di sana. Mana. Tapi lah di doa lo gengsi, ya kan? Jangan. Keterbukaan saya perlu. Rasul Paulus saja ngomong gini. Saya doakan. Meskipun dia pemimpin, tapi dia merendahkan diri. Dia perlu jemaat untuk mendoakan. Pada waktu aku memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya setiap orang menerima Yesus lewat anugerah Allah oleh karya Roh Kudus, karena doa-doamu. Karena itu doakan aku pada waktu aku pelayan. Dia ngomong dengan jemaatnya, dia terbuka. Jadi perlu ada suatu keterbukaan kalau mau sehati. Tidak berjalan sendiri. Seakan-akan satu tempat, tapi tidak berjalan bersama-sama. Kenapa tidak ada keterbukaan? Yesus itu adalah Allah. Semua orang nggak tahu, tetapi dia datang. Ini loh keberadaanku, ini loh keadaanku. Sebagai Tuhan Allah, dia menunjukkan keterbukaannya. Kalau kau ingin sehati dalam rumah, kamu terbuka sama suamimu terbuka sama istrimu. Amin. Suami ya, ini saya ini ngomong ini sampai lecot-lecot karena waktu aja, ubur-uburan ini. Ya, saya ngejar waktu katanya, sepur-sepuran ini. Ya, jadi harus hati. Kalau rumah tangga terbuka, ya kan, ini uang apa, ya kan, ini uang bakso, ya kan, misalnya, dan apa-apa. Jangan kamu buang uang di belakang itu ya, itu. Terbuka. Misalnya ini istri mau ada uang, ya kasihan itu saudara, ya tidak apa-apa. Terbuka. Juga di dalam sidang jemaat harus terbuka. Antara pemimpin dengan semuanya harus terbuka. Bagaimana ini keadaan ini? Ayo bagaimana? Ayo apa yang kita kerjakan? Jadi apa keterbukaan? Amin. Ya, datang merendahkan diri. Akulah Tuhan. Itulah keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yaitu begini, supaya sehati tidak terjadi perpecahan, karena perpecahan itu dari ini saudara, bukan dari Tuhan. Filipi 2 ayat 8 katakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Dia setia, dia taat sampai mati. Untuk apa? Nebus dosa manusia, mengampuni manusia. Dia katakan begini, Bapak ampuni dia, apa yang dia perbuat nggak tahu. Dia menyalibkan saya, ampuni dia. Kebersamaan itu harus ada saling mengampuni. Kalau kebersamaan, kenapa? Besi menajamkan besi. Bagaimana saya? Sesamanya manusia menajamkan sesama. Jadi kebersamaan itu membentuk karakter saudara. Kalau tidak ada kebersamaan, ini saya yang paling benar, rumah tangga saya hancur. Kalau tidak jemaat, ini saya yang paling benar, gagal. Gak satu-satu. Kalau pertahankan, bagaimana? Maaf, saya gila, ampuni saya. Kalau ngomong gitu kira-kira ingin ngampuni apa enggak? Kalau ngomong gak bisa, iya kira-kira. Yesus saja mau merendahkan diri, apa yang dia punya, mengosongkan, gak dipertahankan. Amin. Meskipun dia benar, padahal dia benar,
Bukan salah, apalagi salah, dipertahankan. Tambah dada damai sejahtera. Di dalam persekutuan itu hanya jegal-menjegal, hanya memfitnah, hanya menghakimi. Itu aja itu, Bu. Bukan berkat Tuhan. Akhirnya kecewa satu, kecewa sini. Gak bisa. Amin. Bagaimana kita harus saat ini harus berjalan seperti Yesus. Jangan menganggap benar kebenaran hanya karena Yesus. Amin. Semuanya kita manusia berdosa. Kalau kita benar, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Semuanya karena anugerah. Amin. Jadi apa? Harus itu tadi. Seperti yaitu dalam Matius, coba Matius 18 ini terakhir, ya kan? Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Matius 18 ayat 21. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Kamu harus mengampuni. Jadi Yesus itu dengan setia kita harus taat sampai mati di atas kayu mati, ya kan? Selama di dunia hidupnya mengampuni. Belajar mengampuni. Ini belajar. Tidak ada orang pinter. Semuanya ini hanya kekuatan daripada Roh Kudus. Karena itu sumber yang pertama tadi. Jangan hilang. Kalau sumber yang pertama itu tidak ada, sumber yang saya sampaikan di dalam Yesus tidak ada, nggak kuat, saudara. Hanya di dalam Yesus. Amin. Saling mengampuni. Kebersamaan dibentuk jadi sehati. Pi sokong satu sisa podo hati ini. Kulitnya bedo, watai bedo, ya kan? Karakternya bedo, iso podo lah gak dipamu tidak disiji, ya kan? Gak iso, ya kan? Kudu nurut aku, gak iso, saudara. Kalau ndak sehati, gak bisa. Yo ngadapi, yang keluar saling mengampuni selama di dalam kebersamaan itu sampai akhir hidup kita. Amin. Suami istri harus saling mengampuni sampai mati. Jangan mengaku benar, saling mengampuni. Amin. Jadi saya yakin kalau sehingga ada timbul kesatian, sehingga ada timbul kasih. Tujuannya apa? Tujuan ini yang utama, untuk menyelamatkan. Amin. Kebersamaan, saya mendoakan orang lain, ayo bangkit, ayo berdiri. Untuk apa? Bukan mencari sesuatu, supaya dia bangkit dan berjalan bersama-sama. Arahnya kemana? Tujuan kerajaan surga. Amin. Jadi tujuannya itu hanya untuk menyelamatkan, nggak ada lain. Kalau tujuannya itu lain, beda ini urusannya. Saya doakan, saya besui orang, itu tujuannya untuk supaya kamu selamat. Ayo bangkit, berjalan lagi. Imanmu bangkit lagi kepada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Karena tidak keluarkan dari Yesus kematian. Amin. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Supaya imannya dibangkitkan. Supaya dia matanya tertuju kepada Yesus. Amin. Hanya itu tujuan, saudara. Yesus mati tujuannya karena dikehendak Bapa. Hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi tujuan ini harus ada di dalam setiap persekutuan, baik di dalam keluarga, baik di dalam persekutuan, semuanya tujuannya harus sama, untuk menyelamatkan. Jadi kalau tujuannya menyelamatkan, kamu lemah, tak kuatkan. Nanti saya lemah, dikuatkan sana, gitu. Ayo jalan bareng-bareng. Yang di kerajaan surga, perjalanan iman. Amin. Ya, gitu. Jadi tujuannya untuk menyelamatkan. Gak ada lagi. Baru isa sehati.
Saya ini hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu nggak luar biasa. Biasa-biasa kan barusan meninggal itu. Siapa itu? Pak siapa? Yang barusan meninggal itu, yang penginjilan itu? Bukan yang di Surabaya itu? Yang guru itu? Yang saya antar di hotel itu? Pak Nathanael. Dia biasa-biasa, tapi nggak taunya dia meninggal. Tapi saya rasakan ada sesuatu yang memenuhi saya, yaitu keselamatan jiwa. Dia tinggalkan segala sesuatu hanya supaya orang lain selamat, bareng. Dia melayani orang baksoan, orang jual bakso, dia layani hanya untuk orang itu supaya selamat, saudara. Bayangkan. Kalau Anda ingin untuk anakmu selamat, hanya terima Yesus, doakan anakmu. Bukan hanya dicokoki, ini nanti beli bakso, ini nanti beli buku, ini nanti beli ini. Gak ada, nanti ditinggal di Surabaya, gak tahu orang tua, gak tahu kita. Tapi kalau dia percaya Yesus, saya yakin dia takut akan Tuhan. Dia akan selamat. Apa tujuannya? Hanya kita menabur Yesus kepada mereka. Tujuannya supaya diselamatkan. Amin. Karena itu sehati. Kalau paru itu sehatinya dari sehati, amin. Artinya apa? Satu tujuan. Baru kita bisa persekutuan. Saya yakin pada waktu persekutuan ini ada seperti ini, maka Tuhan akan mencurahkan berkat. Baik dalam keluarga, bangun mesbah. Hari-hari ini bangun mesbah keluarga. Suami, istri, anak bangun mesbah. Jangan suaminya berdoa, istrinya masak, anaknya lihat YouTube, ya kan? Ayo, semuanya bangun mesbah. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi kita, maka terjadi yang baik dalam hidup kita. Jangan tinggalkan ini, saudara. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bukan membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan
Tuhan, kepada kami semua di dalam persekutuan roh dan kebenaran ini, hanya yang kami dapatkan, berikan hati seorang hamba, hati yang mengerjakan untuk Tuhannya yang bersyukur. Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami semua, karena kami ada tujuan yang sama, hanya mengharapkan Yesus Tuhan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa menyelamatkan seluruh hidup kami. Perjalanan hidup kami perlu Engkau Yesus, supaya kami menyampai sesuatu tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kantu kepada kami semua permisa, maupun kepada umat-Mu yang ada bersama-sama, biarlah berkat daripada Tuhan, yaitu hati seorang hamba, mengurapi kami semua di dalam nama Yesus, untuk kemuliaan Bapa yang di surga. Kami percaya Engkau tidak pernah berhutang. Siapa yang melakukan karena mengasihi Engkau, maka Engkau akan menggantikan semuanya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu diberikan kepada siapa yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, pengurapan memenuhi kami semua, hati yang sama, pikiran yang sama, hanya untuk kemuliaan Bapa yang di surga. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya.